Shalom saudara, senang bisa bersama-sama dengan saudara kembali di hari Minggu ini saudara. Tidak terasa kita sudah lewat 1 bulan di tahun 2024 saudara ya. Waktu berlalu begitu cepat, kita sudah masuk di bulan Februari. Nah, seperti biasa saya ingin ajak saudara untuk bersama-sama kita melihat tentang Tuhan Yesus Kristus saudara. Dari setiap ayat di Alkitab, dari setiap cerita-cerita di Alkitab, karena seperti yang Yesus sendiri katakan bahwa seluruh kitab suci ini bersaksi tentang Dia. Seluruh kitab suci ini bercerita tentang Dia. Saya ingin ajak saudara untuk hari ini melihat kembali suatu cerita yang sudah mungkin saudara sangat familiar dan saudara sudah sering dengar, berkali-kali dengar dalam hidup saudara. Tapi saya ingin ajak saudara untuk lihat cerita ini lagi dari perspektif yang berbeda. Saya ingin ajak saudara untuk lihat lebih dalam lagi sebenarnya cerita ini bagaimana saudara. Jadi cerita ini adalah tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Jadi biasanya kalau diberi judul itu adalah The Woman at the Well. Jadi seorang perempuan di sebuah sumur saudara ya. Mari kita baca bersama ceritanya di Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea, jadi di daerah Yerusalem, Betania, Bethlehem, dan dia kembali ke utara, ke Galilea. Nah, yang unik, ia harus melintasi daerah Samaria, saudara ya. Lalu lanjut, maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul berapa saudara? 12. Oke. Sampai di sini saya ingin ceritakan backgroundnya saudara ya. Mungkin kalau saya lihat kembali khotbah saya ini sepertinya kayak tour leader di Israel saudara ya. Tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat semua konteksnya supaya saudara bisa mengerti cerita ini sangat dalam dan sangat kaya akan pewahyuan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau saudara tahu tadi kita sudah baca bersama, ia harus melintasi Samaria. Karena biasanya orang Yahudi tidak mau melewati Samaria. Untuk menuju utara, dari selatan menuju utara atau dari selatan menuju utara, atau kebalikannya, mereka akan melewati lembah Yordan. Jadi mereka memutar, boleh dibukain petanya, Dela. Jadi peta Yudea, Samaria, dan Galilea. Jadi mereka harus memutar itu 2 kali lama perjalanan jauhnya. Nah ini saudara ya. Jadi ini peta Israel pada waktu zaman Yesus. Yesus dari Yudea mau ke Galilea, ke atas, ke sebelah utara. Dia harus melewati Samaria. Jadi dia harus lewat tengah. Biasanya berarti tidak lewat situ. Lewatnya adalah turun ke Yeriko, ke lembah Yordan di dekat kata-kata Qumran ini saudara ya. Lalu mereka akan turun, lalu naik melewati lembah Yordan, sungai Yordan, nyebrang lagi sungai Yordan di utara barulah sampai ke Galilea. Itu 2 kali lipat perjalanan jauhnya. Dan saudara ya, mereka melakukan itu karena mereka sangat tidak mau lewat daerah Samaria. Kenapa? Karena ada permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Kenapa kok bisa ada permusuhan? Backgroundnya seperti apa? Ini dimulai pada zaman cucu Raja Daud yang namanya Rehabeam. Pada waktu itu dia anaknya Salomo, dia memerintah dengan tangan besi, akhirnya ada pemberontakan dari seseorang yang bernama Yerobeam. Mirip namanya saudara ya. Lalu Yerobeam ini membawa 10 suku Israel. Jadi Israel sebelah utara itu ikut Yerobeam. 10 suku ikut dia. Dan ibu kotanya adalah di Sikem. Sikem itu di mana? Kota Sikem ada nggak di sini? Oh nggak ada. Nah dekat itu, Gunung Gerisim. Jadi kota Sikem ini di Samaria. Jadi ibu kotanya kerajaan utara. Kerajaan selatan tetap setia kepada Raja Daud. Suku yang ikut adalah suku Yehuda, Benyamin, dan separuh suku Lewi. Mereka setia kepada keluarga Raja Daud. Tetap ibu kotanya di
Yerusalem. Pada saat mereka berdosa, Tuhan mengirim Raja Asyur untuk menjajah dan mengalahkan kerajaan utara. Israel terpecah jadi utara dan selatan. Utara dikalahkan oleh Raja Asyur, selatan dikalahkan oleh Raja Babel. Raja Asyur ini apa yang dia lakukan? Dia bawa semua warga Israel di utara pergi dan disebarkan di wilayah jajahannya karena dia besar, saudara ya. Lalu dia bawa orang-orang dari daerah lain, orang-orang kafir yang bukan asalnya dari tanah sini, saudara, tanah Kanaan ini, dibawa masuk ke tanah Israel, tanah Kanaan. Tujuannya apa, saudara? Supaya lupa jati dirinya. Supaya tidak lagi mengingat akan tanahnya. Supaya nggak rindu pulang. Karena identitas sebuah bangsa adalah tanahnya, saudara. Wilayahnya. Jadi supaya mereka nggak ingat, dia kirim orang-orang dari luar masuk ke kerajaan utara. Jadi ada 3 jenis orang yang diam di Samaria, di Israel sebelah utara. Yang pertama orang asli, yang tertinggal. Ditinggalkan pasti ada yang ditinggal, yang tua, yang lemah, yang cacat, pasti ditinggal. Karena nggak produktif. Lalu yang kedua orang-orang pendatang dari jajahan Asyur lainnya. Yang ketiga adalah orang-orang yang kawin campur. Inilah yang menjadi kekejian bagi orang Yahudi. Karena mereka kawin campur. Nah, tapi saudara, orang-orang Samaria sendiri tidak merasa bahwa mereka salah. Orang-orang Samaria punya doktrin sendiri, punya kepercayaan sendiri. Mereka tidak percaya kepada kitab nabi-nabi dan Amsal. Dan Mazmur Amsal ya. Jadi mereka hanya percaya pada Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab ini saja yang mereka percayai. Mereka nggak percaya Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, Nabi Daniel, terus habis itu Mazmur Daud. Semua tidak mereka percaya. Mereka setia pada Musa satu. Kalau di sektenya orang Yahudi, ini mirip dengan siapa saudara? Orang Saduki. Orang Saduki juga seperti itu. Dia hanya percaya Musa. Makanya orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Karena Musa tidak pernah bicara soal kebangkitan. Udah mulai make sense saudara ya. Jadi orang-orang Samaria ini, mereka menyebut dirinya sendiri adalah keepers, penjaga. Artinya apa? Mereka menjaga kemurnian agama Yahudi. Makanya mereka dalam bahasa Ibraninya disebut Shomron, keepers atau penjaga. Nah inilah yang dihadapi Yesus di situ. Lalu saudara ya, mereka ikut instruksi Musa. Karena saudara tahu Gunung Sion, Yerusalem tidak ada di kitab-kitab Musa. Yang ada adalah satu, Gunung Gerizim. Yang itu tertulis kecil sekali di situ. Gunung Gerizim. Kita baca bersama. Ulangan 11 ayat 29. Jadi apabila Tuhan Elohim telah membawa engkau ke negeri yang kau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas Gunung Gerizim dan kutuk di atas Gunung Ebal. Jadi Gunung Gerizim ini tadi kalau sudah lihat petanya itu bersebelahan dengan Gunung Ebal. Inilah ayat yang mereka pegang karena mereka cuma percaya kitab Musa. Jadi tidak ada namanya Yerusalem. Tidak ada namanya Gunung Sion. Ada adalah Gunung Gerizim. Nah, jadi akhirnya terjadi perpecahan, terjadi perbedaan pendapat antara dua orang ini sampai konflik terus menerus. Dan bisa berbahaya kalau lewat Samaria itu saudara, bagi orang-orang Yahudi. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, pada saat orang Israel dikirim pulang kembali, orang Yehuda dikirim pulang kembali oleh Raja Sirus, mereka membangun, Nehemia dan Esra membangun kembali tembok-tembok Yerusalem bait suci. Siapa yang menentang saudara? Sanbalat namanya. Itu adalah gubernur Samaria pada waktu itu. Jadi memang mereka sudah clash dari dulu. Dan ditambah, diperuncing lagi saudara. Orang Samaria kan punya bait suci sendiri. Mereka punya kuil sendiri di Gunung Gerizim. Tempat mereka menyembah. Jadi mereka punya tempat ibadah sendiri di situ. Pada tahun 111 sampai 110 atau 111 sebelum Masehi itu dihancurkan oleh keluarga kerajaan Makabi orang Yahudi yaitu John Hyrcanus namanya. Yohanes Hyrcanus. Jadi dihancurin.
mereka ini bermusuh. Yang melatar belakangi kenapa pada zaman Yesus kok mereka ini bermusuhan. Kenapa kok mereka ini nggak akur? Karena emang dari seperti dulu. Dari dulu seperti itu saudara. Lalu uniknya di ayat 5 saudara ya. Tadi boleh dibuka ayat 5 tadi. Yohanes 4 ayat 5. Maka sampailah ia sebuah kota di Samaria bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Kenapa Alkitab mencatat seperti ini saudara? Tanah yang diberikan Yakub kepada anak Yusuf. Ada maksudnya saudara. Jadi tidak ada kata-kata di Alkitab yang tidak ada maksudnya. Semua ada maksudnya. Ayat 6 boleh dibuka. Nah dikatakan lagi di situ terdapat sumur Yakub. Saya cari di Alkitab saudara, sumur Yakub ini nggak ada. Cuma ditulis di Yohanes. Di perjanjian lama tidak pernah dituliskan Yakub menggali sumur di Sikem, di Samaria. Hanya dituliskan, boleh kita baca kejadian 33 ayat 18 sampai 20. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, ini konteksnya setelah, kalau saya pernah cerita di sini saudara ya, Esau bertemu dengan Yakub lagi. Setelah itu mereka dengan keajaiban Tuhan mereka berdamai. Lalu Yakub diizinkan untuk masuk ke Kanaan lagi. Dikatakan lanjutannya seperti ini. Perjalanan dari Padan Aram sampailah Yusuf dengan selamat kemana saudara? Sikem, Yakub. Di tanah Kanaan lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. 19. Kemudian dibelinya lah, nah ini saudara. Dari anak-anak Hemor, Bapak Sikem sebidang tanah. Tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Dia beli tanah di daerah situ, Samaria tadi. 20, ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya Elohim Israel ialah Elohim. Jadi Tuhan Israel adalah Tuhan, maksudnya gitu saudara ya. Tidak dituliskan dia gali sumur pada waktu itu. Tapi tradisi Yahudi percaya bahwa bapak mereka yaitu Yakub ini dia beli tanah itu di tanah yang kering itu dia gali sumur itu karena air adalah sumber kehidupan. Pasti ada sumur. Dan satu-satunya memang sumur yang yang ditemukan di situ yang umurnya sudah lama adalah sumur Yakub, masih ada sampai hari ini. Tapi itu kan tradisi. Kita nggak tahu apakah betul sumurnya itu. Sumur itu sekarang menjadi sebuah gereja, saudara di sana. Boleh dibukain gambarnya? Sumur Yakub. Nah, gereja Sumur Yakub ini masih lokasinya masih di situ. Nanti saya akan tunjukkan petanya. Ini kita nggak ke sini pada waktu itu karena ini adalah area C ya, area A atau area C yang dikuasai oleh Palestina, otoritas Palestina. Pengen sebenarnya ke sini saudara. Cerita ini lebih enak pada saat di sana, saudara. Jadi sumur ini masih menghasilkan air sampai hari ini. Dalamnya 40 meter. Lumayan dalam saudara ya. Dan orang-orang masih ke sini. Lucunya gerejanya ini adalah gereja ortodok Yunani. Diberi nama gereja apa saudara? Santa Potina. Siapa itu? Menurut tradisi mereka, Potina ini adalah namanya orang Samaria itu. Makanya kalau lihat The Chosen, namanya Potina, saudara. Karena mereka belajar dari sini. Mereka lihat dari sejarahnya itu kalau lihat The Chosen, saudara ya, filmnya. Nah, tapi kita nggak tahu apakah namanya betul-betul itu atau enggak, kita nggak ngerti, saudara ya. Nah, boleh lanjut ke, lalu tadi saya sempat singgung tentang kubur Yusuf, saudara. Tentang tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Kalau saudara lihat, bisa di Yosua 24 ayat 32. Yusuf ini sebelum dia pada waktu itu Yusuf mati dan tulang-tulangnya dibawa kembali di tanah Kanaan ini dikuburkan di daerah situ. Nah, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor bapak Sikem dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Jadi Alkitab sengaja dia menulis dengan begitu detail bahwa dekat pembicaraan tempat mereka berbicara itu, Yesus dan perempuan Samaria itu ada kubur Yusuf. Ada kubur Yusuf di situ.
boleh di apa namanya? bu- Kalau kita buka yang satu lagi Saudara, Kejadian 50 ayat 24. Saya ingin tunjukkan pesannya Yusuf yang terakhir Saudara. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Elohim akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 25. Lalu Yusuf menurut anak Israel bersumpah katanya, tentu Elohim akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 26. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Kalau saudara baca Ibrani 11 ayat 22, inilah tindakan iman Yusuf. Oleh iman katanya, Yusuf percaya karena dia pesan bahwa orang Israel akan pulang. Dia minta tulang-tulangnya dibawa pulang juga. Inilah yang bagi Ibrani 11, penulis kitab Ibrani adalah tindakan iman. Nah, boleh kita lihat petanya yang tadi, Dela? Boleh ditunjukkan petanya? Nah, inilah peta dari Samaria, saudara ya, dari tempat di mana yang ditunjukkan Alkitab tadi. Di sebelah kiri adalah Gunung Gerisim yang kita sempat baca, Musa, berkat di Gunung Gerisim, kutuk di Gunung Ebal. Jadi sebelahan, jadi dua gunung, satu berkat, satu kutuk. Itu ada altarnya Joshua di Gunung Ebal. Lalu itulah di atas sebelah utara itu modern Sikem. Sikem yang hari ini kota Nablus ini yang sering ada konflik, sering ada operasi militer di sini, saudara. Di kota Nablus. Sayang sekali kita nggak bisa ke sini, saudara. Jadi, tapi saya percaya suatu hari pasti bisa ke sini. Nah, lalu di mana sumurnya Yakub? Sumurnya Yakub di sini, saudara. Di kaki Gunung Gerisim. Di kaki Gunung Gerisim ini sumur Yakub. Nah, Tel Balata ini adalah Sikem zaman dulu. Sikem zaman dulu. Lalu di situ ada dekat sekali, itu ada kubur Yusuf. Jadi ini semua tempat ini penting, saudara. Ini adalah situs-situs penting dalam sejarah bangsa Israel. Makanya daerah ini selalu diperebutkan sampai hari ini. Karena sejarah bapak-bapak mereka, Abraham, Ishak dan Yakub banyak tinggal di sini. Nah, ini yang terjadi di sini, saudara ya. Lalu, tapi kan Pak, mungkin saudara tanya ke saya, saudara yang memperhatikan, tadi kan kotanya namanya Sikar, bukan Sikem. Betul, saudara. Sikar tidak ada hari ini. Sudah tidak ada lagi kota namanya Sikar hari ini. Tapi ada namanya kota yang namanya diyakini sebagai Sikar. Zaman dulu yaitu kota namanya Askara. Masih ada sampai hari ini. Kota Askara ini dekat sekali saudara dengan sumur Yakub di daerah sini saudara. Jadi kalau jaraknya sumur Yakub dari Sikem itu 1,5 mil. Berapa ya? 1,5 mil itu kurang lebih 2 kilo. 2 kilo. Jadi Sikem itu 2 kilo dari sumur Yakub. Kalau Askar atau Sikar ini 0,5 mil. 0,5 mil berapa berarti? Gak sampai 1 kilo. 800 meter. Possible. Sangat mungkin. Tapi saudara lihat settingnya saudara ya. Tempat yang penuh dengan arti ini Yesus ada di situ. Dan dia duduk di sumur Yakub. Berbicara kepada perempuan ini. Nah, kalau saudara harus tahu saudara, pada zaman Yesus, perempuan itu dianggap second class citizen. Jadi dia tidak mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Bahkan kesaksian perempuan di pengadilan itu tidak berlaku, saudara. Di sinagog perempuan tidak boleh bicara. Dan di sinagog perempuan tidak boleh memegang gulungan kitab Taurat. Takut dinajiskan. Gitu loh, saudara. Jadi Yesus, itu murid-muridnya pada waktu itu kaget. Yesus mau bicara dengan perempuan. Jadi karena interaksi antara laki-laki dan perempuan di publik, di area publik itu sangat dibatasi. Pada waktu itu nggak boleh terlalu gimana. Orang Yahudi saudara ya pada zaman itu. Makanya murid-murid pada waktu mereka datang, mereka kaget lihat Yesus bicara sama perempuan, orang Samaria lagi. Orang Samaria lagi saudara. Jadi ini sesuatu yang mengherankan buat mereka. Nah, bahkan masuk ke dalam bait suci pun perempuan ada batasnya. Sebatas court of woman, pelataran perempuan. Habis itu nggak boleh masuk lagi. Sejauh itu saudara. Nah,
Orang Yahudi saking bencinya dengan orang Samaria, mereka ada tulisan di kitab Talmud loh saudara ini. Ini di kitab tradisi Rabi yang nulis. Orang Samaria ini dikatakan anak-anak perempuan Samaria ini menstruasi sejak lahir. Artinya apa? Sejak lahir, sejak kecil pun mereka sudah najis. Selama-lamanya mereka najis. Tidak, maksudnya unclean, tidak bersih. Jadi makanya saudara bisa lihat tensinya sangat tinggi sekali di sana. Perpecahannya sangat tinggi sekali. Lalu boleh dibuka ayat 7 Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi apapun yang perempuan itu pegang, kan dia bawa timba saudara ya. Apapun yang perempuan ini pegang itu najis, unclean, tidak buat orang Yahudi. Tapi Yesus malah minta minum dari perempuan ini. Makanya dia kaget, kok bisa kamu seorang Yahudi? Nah itu loh saudara, inilah keindahan Tuhan kita ya saudara ya. Tuhan ini kepada orang yang dianggap terbelakang, orang yang disingkirkan oleh masyarakat, dia mau, dia mengasihi. Dia cinta kepada semua kalangan masyarakat. Buktinya dia jauh-jauh harus lewat Samaria. Dia sampai stay secara sengaja, intentional di Samaria. Boleh dibuka ayat 10? Kita lanjut baca supaya ingat lagi saudara ceritanya ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan Elohim dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Pertanyaannya dia seperti itu, praktikal sekali. Ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang menggali sumur itu, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata-kata ini saudara, air hidup ini, mata air yang memancar, ini berulang-ulang disebutkan di kitab Yohanes. Karena memang yang menuliskan kitab Yohanes ini banyak mengacu kepada kitab Nabi Yeskiel. Nanti next mungkin kita akan bahas lebih dalam soal ini saudara. Karena di Yeskiel itu berbicara soal air yang keluar dari bait suci. Air hidup yang keluar dari bait suci dan membanjiri yang banyak diceritakan di kitab Yeskiel. Makanya Yesus banyak pakai ke air. Menyebutkan soal air di sini. Lalu saya ingin lanjut saudara sampai ke ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Dulu saudara ya, secara tradisional, secara umum, kita mengartikan bahwa orang ini adalah orang yang berzina. Perempuan yang berzina saudara ya. Pada umumnya kita mengartikan seperti itu. Tetapi saya ingin ajak saudara untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kalau perempuan ini bukan orang yang berzina?
Bagaimana kalau orang ini memang keadaan dalam hidupnya begitu buruk sampai dia harus kehilangan 5 suami. Karena ada dalam tradisi Yahudi di buku Tobit namanya, ditulis 30 tahun sebelum Yesus, ada seorang perempuan Yahudi yang bernama Sarah. Dia kehilangan 7 suaminya, meninggal setiap kali pada waktu dia hari pernikahan. Akhirnya dia merasa terkutuk. Orang-orang melihat dia sebagai sumber masalah, sumber kutukan, dia adalah kematian. Ada kasus seperti itu, saudara. Dianggap orang ini terkutuk, dianggap orang ini bawa sial, sehingga kamu pasti ada dosa. Kamu pasti ada kutuk pada kamu. Sehingga orang ini harus kehilangan 5 suaminya. Mungkin, saudara? Mungkin. Semuanya mungkin. Mungkinkah perempuan ini diceraikan oleh 5 suaminya karena dia nggak bisa punya anak? Mungkin. Sangat mungkin. Mungkin juga kan, saudara, bahwa orang ini karena pada kebudayaan zaman Yesus tidak boleh perempuan minta cerai. Hanya laki-laki yang bisa menggugat cerai seorang perempuan. Gak boleh perempuan asal minta cerai. Jadi apapun itu, saudara, yang terjadi dalam hidupnya perempuan ini sangat menyedihkan. Dan sangat membuat dia ini broken dan patah hati. Jadi saya ingin ajak saudara pakai pola pikir yang berbeda sedikit. Nanti saya akan jelaskan ada buktinya, ada argumennya kenapa kita harus, mungkin itu adalah sudut pandang yang benar, saudara. Nah, lalu dia katakan bahwa yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Lalu kita semua pasti berpikir ini hubungan di luar nikah. Mungkin enggak kalau itu adalah keluarganya yang menafkahi dia, sama seperti Ruth, yang karena wanita, perempuan pada waktu itu sebagai second class citizen, tidak sederajat dengan pria, sulit cari nafkah. Dia harus ada seseorang yang membantu dia. Mungkin nggak, saudara? Sangat mungkin. Jadi semua, saya ingin ajak saudara untuk buka pikiran kita bagaimana kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Gitu loh, saudara. Nah, lalu singkat cerita, sungguh indah, saudara. Bagaimana Tuhan mengatur cerita ini. Bagaimana dia pilih tempat dengan setting yang seperti ini, saudara. Itu sangat tidak disengaja. Dia pertama di sumur Yakub. Dia menyatakan bahwa dialah air hidup. Dia lebih besar dari Yakub. Saudara ya, dia lebih besar dari Yakub. Dia memberikan air yang membuat kita nggak haus lagi. Kalau saudara lihat peta tadi, saudara lihat Sikem itu cuma berapa tadi? 1 kilo lebih ya. 1 kilo lebih dari Jacob's Well. Orang Samaria pasti tahu karena dia berpegang pada kitab Taurat. Kota Sikem itu statusnya adalah kota perlindungan. City of Refuge. Kalau saudara pernah baca, saya pernah ceritakan juga di sini. City of Refuge itu apa? Kota perlindungan itu apa, saudara? Pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di Yosua 20 ayat 7 sampai 8, saya jelaskan dengan singkat. Tuhan setting ada kota-kota perlindungan. Artinya apa? Kalau ada orang yang membunuh saudaranya dengan tidak sengaja, dia boleh lari ke situ. Dan dalam situ dia tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibalaskan perbuatannya oleh anggota keluarga yang tidak sengaja dia bunuh. Itulah konsep kota perlindungan. Artinya apa, saudara? Apa yang bisa kita ambil dari ini? Pada waktu itu dia berada di area kasih karunia. Kota Sikem ini adalah kota perlindungan yang adalah gambaran dari Yesus Kristus sendiri. Dan pada waktu itu perempuan ini berbicara dengan Yesus di situ, dia bertemu dengan sang kasih karunia itu sendiri. Dan pribadi esensi dari kasih karunia itu datang kepada dia. Orang Samaria pasti tahu, saudara. Dia tinggal di dekat situ, sangat dekat. Ini adalah kota perlindungan. Ada kasih karunia di sini. Gak boleh dibunuh kalau sudah masuk sini. Perempuan ini juga pasti tahu. Dan kasih karunia itu sedang berbicara sendiri kepada dia. Amin, saudara.
Tuhan nggak semuanya tidak saudara, tidak ada yang kebetulan dalam Alkitab. Lalu disebutkan juga kubur Yusuf ada di dekat mereka. Kenapa? Kubur Yusuf ada di dekat mereka, kenapa? Kok sengaja disebutkan seperti itu? Harusnya enggak perlu disebutkan pun juga nggak apa-apa, saudara. Saudara semua tahu kisah hidup Yusuf adalah kisah penderitaan. Dari dia muda sampai akhirnya dia dibuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya, sampai akhirnya dia masuk penjara, jadi budak, lalu akhirnya masuk penjara lagi, saudara. Kisah hidup Yusuf penuh dengan penderitaan. Tapi pada akhirnya dia membawa keselamatan buat banyak orang. Ini gambaran siapa, saudara? Jemaat NCC pasti sudah tahu. Ini adalah gambaran Yesus. Yusuf adalah gambaran Yesus Kristus sendiri. Nah, dan Yesus ada di situ. Gambaran Yusuf ini ada di situ pada waktu itu. Tidaklah suatu kebetulan, saudara. Ada maksud-maksud yang Tuhan mau ceritakan di sini. Nah, hubungan antara Yusuf dan Yesus, saudara bisa lihat lagi di Kejadian 49 ayat 22. Boleh dibaca dalam versi interlinear aja, bahasa aslinya aja. Ini akan kelihatan, saudara. Kejadian 49 adalah berkat Yakub kepada 12 anaknya. Ini setiap berkat yang mereka katakan kepada setiap anak yang Yakub katakan itu adalah gambaran Kristus. Pastor Prince juga sempat cerita soal ini. Dia cerita waktu itu soal Dan, suku Dan. Tapi hari ini kita bahas soal Yusuf. Apa, saudara? Nubuatnya apa, saudara? Joseph is a fruitful vine. Yusuf adalah pokok anggur yang berbuah. Pokok anggur, vine. Dan sengaja, nggak tahu mungkin kebetulan, saudara ya, vine, V-nya besar. Lalu dia katakan a fruitful vine by a well. Kok pas? Semuanya digenapi dalam Kristus. Sebuah pokok anggur yang berbuah di sebelah sumur. Yesus duduk di mana, saudara, tadi? Di sumur. Nubuat ini digenapi dalam Yesus, saudara. Bukankah Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. I am the true vine. Yohanes 15 ayat 1. I am the true vine. Akulah pokok anggur yang benar. Ini nubuatnya Yakub digenapi dalam peristiwa perempuan Samaria. A fruitful vine, Joseph is a fruitful vine by a well. Sumur disebutkan di situ, saudara. Dalam bahasa aslinya. Terus lalu lanjutnya apa? His branches run over the wall. Jadi ranting-ranting atau carang-carangnya itu melewati tembok. Tembok apa yang dimaksud? Tembok mana yang dimaksud oleh Yakub di sini? Tembok pemisah antara Samaria dan Yehuda dan Yudea, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yesus datang untuk menyatukan mereka kembali. Saudara akan lihat nanti dalam lanjutan cerita ini bagaimana Tuhan membawa Samaria ini kembali ke dalam pelukannya. Begitu indah, saudara, firman Tuhan ini. Kalau kita lihat satu-satu, wah ternyata semuanya adalah tentang Kristus. Lalu kalau saudara baca lagi, saudara, Yohanes 24 ayat 19 sampai 27. Saya nggak usah baca, saya ceritakan aja. Yohanes 24 ayat 19 sampai 27, di situ Yosua berkata kepada orang Israel, dikasih pilihan, kamu menyembah Yahweh atau kamu menyembah Tuhan lain. Peristiwa itu terjadi di Sikem. Di tempat yang sama, Yosua nantang orang Israel. Yakin kamu mau percaya dengan Yahweh? Yakin kamu mau setia dengan Yahweh? Kalau kamu sampai melanggar dia akan menghukum kamu loh. Yosua bilang gitu. Lalu bangsa Israel komitmen, tidak, kami tetap akan menyembah Yahweh. Di situ Yosua membuat covenant, perjanjian dengan bangsa Israel dan Tuhan. Dia memperbarui perjanjian antara Israel dan Yahweh di tempat yang sama, di Sikem. Bukankah itu yang Yesus lakukan, saudara? Bukankah dia pada saat dia ketemu dengan perempuan Samaria ini, dia kan memperbarui perjanjian baru.
Nanti kita akan baca, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, nanti kamu nggak akan menyembah di gunung Gerizim atau gunung Sion. Tapi kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Penyembahan tidak lagi terbatasi oleh lokasi. Tetapi penyembahan itu bisa di dalam kita. Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Itulah nanti perjanjian baru. New covenant. Jadi Tuhan menyatakan perjanjian baru padahal dia belum mati loh saudara. Dia menyatakan perjanjian barunya kepada orang Samaria. Pada waktu itu. Sama seperti yang dilakukan Yosua di Sikem. Dia memperbarui perjanjian antara Yahweh dan Israel. Sampai sini saudara bisa mengikuti saudara. Cukup berat, cukup banyak data-datanya. Tapi saya yakin saudara akan diberkati di sini. Seharusnya saya pengen cerita ini di sana saudara. Lebih ngena kalau cerita ini di sana. Karena banyak fakta-fakta geografi yang kita bisa dapat di situ. Karena cerita ini sangat kaya. Lebih daripada yang sebenarnya biasa kita baca biasanya saudara. Nah kita lanjut lagi. Ayat 19 saudara ya. Ayat 19 perbincangan dengan perempuan Samaria itu. Di ayat 19 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dia cuma bilang nabi saudara. Tapi jangan salah saudara. Orang Samaria tidak mengenal konsep Mesias. Karena Mesias cuma ada di kitab Daniel. Di kitab Taurat tidak pernah disebutkan kata-kata Mesias. Di kitab Taurat hanya disebutkan nubuat Musa. Nubuat Musa apa saudara? Boleh baca di Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15. Nah dikatakan ini. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan Tuhan bagimu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Musa itu bernubuat tentang Yesus. Dia bilang itu nabi, prophet. Ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi konsep Mesias nggak ada buat mereka. Jadi yang mereka tahu Mesias itu adalah nabi dan guru buat orang Samaria. Tetapi buat orang Yahudi, Mesias itu kan juga raja. Betul saudara ya? Keturunan Daud, dia keturunan raja. Mesias juga adalah imam. Itu konsep yang nggak ada buat orang Samaria. Boleh kembali. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami, dikatakan ini orang Samaria berkata. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Menurut orang Yahudi, karena mereka kan tidak setuju dalam hal ini. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Bukan di Gerizim maksudnya. Bukan di gunung Gerizim. Dan bukan juga di Yerusalem. Bukan di gunung Sion. Di Yerusalem, di bait suci gunung Moria. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini perempuan gak bisa jawab saudara. Karena Yesus berbicara dari kitab Kejadian pasal 49. Dia berkata bahwa Yehuda, kekuasaan tidak akan pernah pergi dari Yehuda. Itu ada nubuatnya Yakub kepada Yehuda. Orang Samaria tahu bahwa keselamatan akan datang dari suku Yehuda. Dari orang-orang selatan. Yudea, Yehuda itu orang-orang selatan saudara. Inilah yang mereka pahami. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah 24. Elohim itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Artinya penyembahan tidak lagi dibatasi oleh tempat. Gunung Sion, Gunung Gerisim, sudah tidak, bukan lagi. Tapi penyembahan dalam roh, karena Tuhan itu roh. Penyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak dibatasi oleh area geografis. Harus di sini kalau menyembah, harus di sini kalau menyembah. Enggak, saudara. No. Nah, inilah yang Yesus katakan kepada mereka. Lanjut ayat 25. Ini yang indah, saudara. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ini jawaban yang menunjukkan dia sudah berubah. Kenapa, saudara? Dia sebut itu Mesias. Karena mereka gak percaya Mesias kok. Tapi dia sudah sebut itu Mesias, Kristus. Jadi dia sudah memakai linggo atau bahasa atau nubuatan orang Yahudi. Jadilah tembok itu akhirnya mulailah runtuh, pemisah antara utara dan selatan. Mulai dia percaya Mesias. Makanya dia pakai istilah Mesias, bukan nabi lagi. Di sini. Jadi pemahamannya sudah mulai terbuka. Dia sudah mulai mengerti. Nah, Mesias yang disebut Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu. Dalam bahasa Inggrisnya lebih indah. He will explain everything to us. Dia akan menjelaskan segala sesuatu bagi kita. Ini sama seperti nubuat Musa tadi. Dia akan memberitakan segala sesuatu. Sama, saudara. Mungkin, saudara ya. Dalam hidup perempuan ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang gak terjawab. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia gak bisa mengerti. Kenapa ini terjadi dalam hidupnya? Dia percaya Mesias yang akan datang akan menjelaskan segala sesuatu. Begitu juga dalam hidup kita hari ini, saudara. Mungkin ada hal-hal yang kita gak bisa mengerti. Kenapa kok harus begini Tuhan? Kenapa kok harus begini? Tetapi dia yang akan datang, Yesus Kristus itu, saudara. Pada saat saudara ketemu dengan dia nanti, He will explain everything to you. Dia akan ceritakan semuanya kepadamu. Ayat 26. Pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saudara yang tidak terjawab sampai nanti, Tuhan akan jawab. Karena itu janjinya, saudara. Kata Yesus kepadanya, I am He, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Begitu indah, saudara, bagaimana Yesus menyatakan dirinya bukan kepada orang Yahudi. Apakah kebetulan Tuhan suruh murid-muridnya? Tuhan gak ada tulisannya Tuhan suruh sih, saudara. Tapi murid-muridnya pergi mencari makanan buat Yesus. Pergi, mereka pergi. Kenapa? Kok disetting murid-muridnya gak ada? Karena Tuhan hanya mau menyatakan dirinya kepada orang ini. Dia belum mau membuka veil atau apa itu? Selubung di mata murid-muridnya. Dia justru mau menyatakan dirinya kepada perempuan Samaria yang hidupnya hancur ini, saudara. I am He. Dia menyatakan dirinya, akulah Mesias itu. Pertama kali di kitab Yohanes, dia menyatakan dirinya adalah kepada perempuan Samaria. Pertama kali, saudara. Begitu indahnya kasih karunia Tuhan kepada orang yang dianggap tidak berharga, kepada orang-orang yang dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata. Justru dia datang. Dia merangkul. Makanya perempuan ini sampai percaya. Mesias nanti akan datang. Dia pakai istilah orang Yahudi, saudara. Kalau orang Samaria istilahnya nabi. Tapi ini temboknya sudah mulai runtuh, saudara. Saudara lihat bagaimana Tuhan itu begitu baik. Bagaimana dia begitu indah, saudara. Karena memang Tuhan belum mau menyatakan kepada murid-muridnya. Pada waktu Petrus berkata, Tuhan ngomong, menurutmu siapakah aku? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang maha tinggi. Tuhan bilang apa? Jangan kasih tahu siapa-siapa. Dia larang kasih tahu siapa-siapa. Karena memang Tuhan belum mau dirinya dikenal oleh orang Israel. Kalau sampai hari ini orang Israel belum mengenal Kristus, belum tahu Yesus Kristus sebagai Mesias, itu sudah settingannya Tuhan, saudara. Justru kita ini yang mendapat kasih karunia. Kita siapa, saudara? Kita orang kafir.
Kita nggak kenal dia, tapi dia mau menyatakan dirinya kepada kita. Mesiasnya orang Yahudi ini menyatakan diri kepada saudara dan saya loh. Yang ditunggu-tunggu oleh mereka, betapa berharganya kita di matanya. Betapa dia mengasihi saudara dan saya. Karena dia mau dikenal oleh kita. Akulah dia. Dia ngaku, identitasnya dibuka kepada dia. Ini loh saudara, suatu perjumpaan dengan Kristus ini akan membawa perubahan yang begitu besar dalam hidup kita semua. Yang kita butuhkan hanyalah ketemu dia, saudara. Ketemu dia, pada saat saudara ketemu dia, semua akan terjawab, saudara. Inilah Yesus Kristus. Lalu baca 27, saudara. Ayat 27 lanjut. Ntar lagi saya selesai, saudara ya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Nah, baru datang, saudara. Yesus ngomong baru mereka datang. Mereka heran bahwa ia bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki? Apa yang kau percakapkan dengan dia? Gak ada yang berani ngomong. 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Begitu Yesus ngomong, I am he, akulah dia. Langsung dilempar timbanya. Lalu dia pergi ke kota. Dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Berkata apa saudara? 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Mungkinkah dia Kristus itu? Dia sudah pakai istilah orang Yahudi sekarang. Mungkinkah dia Kristus? Saudara, kembali ke asumsi yang kita buat tadi. Kalau Yesus yang ngomong sama perempuan ini adalah dia mendakwa perempuan ini. Oh, itu 5 suamimu. Kamu berarti berdosa berzina. Yang sekarang ini kamu hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Kalau Yesus mendakwa seperti itu, kira-kira orang datang nggak ke Yesus? Kira-kira orang satu kota ini kira-kira mau nggak ketemu Yesus? Gak akan mau saudara. Siapa yang mau ketemu orang dosanya semua diekspos? Gak ada yang mau. Ini loh argumennya. Kenapa kok mungkin perempuan ini bukan seorang yang berzina? Mungkin perempuan ini hanya mengalami rentetan-rentetan perkara buruk terjadi dalam hidupnya. Makanya mengatakan kepadaku segala sesuatu. Dia menginjil loh saudara. Instan. Begitu ketemu dengan Yesus langsung dia berubah hidupnya. Dia yang tadinya tidak mau bertemu dengan orang karena datang jam 12. Saudara. Akhirnya dia justru datang ke orang malah ngajak orang. Saudara. Datang jam 12 belum tentu orang itu berzina. Waktu dia ketemu dengan Yakub datang jam 12. Di sumur. Belum tentu saudara. Jadi makanya saya ingin ajak saudara untuk mengubah. Melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin sudut pandang yang ini lebih konsisten dengan Yesus yang kita kenal. Mungkin sudut pandang yang ini lebih konsisten dengan Yesus yang selama ini kita ceritakan. Pernahkah Yesus itu pada saat ketemu orang pendosa, seorang sinner, seorang yang berdosa, pernahkah dia expose semua kesalahannya? Enggak, saudara. No. Apa yang dia lakukan? Menghujani orang itu dengan kasihnya. Ketemu seorang yang kedapatan berzina, apa yang Yesus katakan? Go, aku pun tidak menghukum kamu. Langsung dikasih pengampunan sama Tuhan. Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dasarnya apa? Pengampunan. Dibahas salahnya? Apakah diceritakan, oh kamu kemarin sama ini, kemarin sama itu, kemarin sama ini. Diceritakan? Berapa kali? Enggak. Itu loh Tuhan Yesus kita saudara. Begitu baik dia, penuh dengan kasih, penuh dengan rahmat. Esensi Tuhan itu adalah kasih. Semua kuasa, semua demonstrasi kuasanya pada waktu dia di bumi, itu adalah luapan dari kasih yang overflow. Kasih yang meluap-luap sehingga dia menyembuhkan. Dia menyembuhkan sana, menyembuhkan sini. Kalau saudara ingat ceritanya orang yang dibilang anjing sama Tuhan.
Go, karena apa? Dia bilang, Tuhan, anjing juga makan dari remah-remah. Itu Tuhan bukan sedang menyinggung dia. Tidak boleh memberikan makanan yang untuk anak-anak buat anjing kan. Tuhan bilang seperti itu. Sebenarnya karena kita ini selalu dengan pikiran kita bahwa anjing itu bagian dari keluarga. Seperti orang barat, saudara ya. Tapi orang zaman dulu enggak, saudara. Anjing itu bukan keluarga bagi orang Israel. Anjing is not family. Anjing bukan keluarga, jadi dia di luar. Artinya omongan Yesus artinya apa? Enggak Isa, aku sekarang datang untuk family. Family first. Untuk orang Israel dahulu. Simple. Jadi dia bukan bilang menyinggung perasaan seseorang, tidak. Karena kamu termasuk orang luar, jadi kamu enggak. Jangan dulu. Yesus bilang gitu. Lalu orang ini bilang apa saudara? Tuh, Tuhan bahkan anjing pun makan dari remah-remah meja tuannya. Artinya apa saudara? Artinya apa? Orang ini hanya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku cuma minta remah-remah. Aku cuma minta belas kasihanmu. Sak rela-relamu remah-remah Tuhan. Dia bergantung pada kasih karunia. Dan itu yang benar yang dilakukan. Makanya Tuhan bilang, oh woman, great is your faith. Besarlah imanmu. Iman apa saudara? Iman pada kasih karunia-Nya Tuhan. Percaya bahwa dia itu penuh dengan kasih karunia buat saudara dan saya. Itu Tuhan lihat sebagai iman. Dia itu, oh woman great is your faith. Besar imanmu. Dia lihat ada iman di situ karena dia bergantung pada kasih karunia. Tempat teraman di dunia ini saudara adalah di dalam kasih karunia. Bergantung pada belas kasihannya Tuhan. Itulah tempat teraman di dunia ini. Amin saudara. Nah, kita lanjut saudara. Saya udah hampir selesai. Nah, ayat 39 saudara sampai 42. Yohanes 4 ayat 39. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Gara-gara omongan ini saudara. Seperti yang di kata-katanya Musa juga. Ia akan memberitahukan all, semuanya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Ini juga luar biasa saudara. Bagaimana orang Samaria mau ada orang Yahudi di tengah-tengah mereka. Yesus orang Yahudi. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Tuhan sampai nginep di situ saudara. Kalau saudara lihat film The Chosen, murid-muridnya bingung gitu saudara. Kok mau Yesus nginep di tempat orang Samaria? Ketemu aja gak mau kok. Apalagi nginep 2 hari lagi. Ini loh, dia meruntuhkan tembok pemisah antara utara dan selatan. Antara Samaria dan Yahudi. Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang Samaria ini sampai percaya loh saudara. Begitu indah yang terjadi pada waktu itu. Kalau saudara lihat tadi kubur Yusuf ada di situ. Yusuf yang adalah gambaran dari Kristus. Saudara. Mungkin gak? Sebenarnya Yusuf ini juga mungkin. Kenapa kok disebutkan? Karena untuk mengindikasikan kepada kita hidup perempuan ini seperti apa. Yusuf hidupnya penuh penderitaan. Yesus juga penuh penderitaan di awal. Terus akhirnya mereka berdua, Yusuf dan Yesus membawa keselamatan buat orang-orang. Buat banyak orang. Mungkin juga perempuan ini juga seperti itu saudara. Mungkin dalam hidupnya dia mengalami banyak hal-hal buruk. Mungkin banyak hal-hal buruk dalam hidupnya yang terjadi. Tapi hal-hal buruk itu memimpin dia untuk bertemu dengan Yesus. Hal-hal buruk itu menggiring dia untuk sampai akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Dan setelah itu dia menjadi berkat buat orang-orang banyak. Mungkin gak saudara? Saudara lihat kombinasinya. Dari geografi, dari kata-kata ini kita bisa lihat betapa dalamnya cerita ini. Betapa kayanya cerita ini saudara. Lalu tanpa diajarin penginjilan, perempuan ini sudah jadi penginjil. Tidak perlu di kursus 5 minggu, 10 minggu, 3 bulan.
Orang ini sudah jadi penginjil, saudara. Basically memang seperti itu penginjilan itu, saudara. Saudara hanya menerima, kita tahu Tuhan itu begitu baik, lalu kita cerita ke orang lain. Itulah penginjilan. Segampang itu, saudara. Tidak perlu dipersulit dengan pemuritan, penginjilan, apalah itu, saudara. Jangan membuat sesuatu yang Tuhan sudah bikin simple menjadi ruwet, saudara. Menjadi rumit lagi. Manusia suka membuat segala sesuatunya rumit. Padahal Tuhan sudah buat segala sesuatunya simple, sederhana. Saudara. Mungkin saudara, apapun kesulitan yang sedang saudara alami hari ini, mungkin saudara merasa hidupmu dalam posisi yang kurang nyaman, yang kurang ideal menurut pemikiran saudara. Percayalah bahwa Tuhan punya tujuan dalam segala sesuatu yang saudara alami dalam hidup saudara. Tuhan punya maksud. Kita mungkin gak akan tahu sekarang, saudara. Kita mungkin gak ngerti, kenapa Tuhan aku harus melewati hal ini. Kenapa perempuan itu juga mungkin gak mengerti, kenapa Tuhan harus melewati hal ini semua. Gak ada yang tahu, saudara. Tapi nanti pada saat ketemu dia, he will explain everything. Dia yang akan jelaskan segala sesuatu kepada saudara. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu akan terjawab semua oleh Yesus Kristus. Di situ saudara akan tahu bahwa sebetulnya dia pegang full control atas hidup saudara. Kendali yang full atas hidup saudara. Perempuan ini juga mengalami hal yang sama, saudara. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan hidupnya. Cuman ketemu. Yesus cuma bilang, I am he. Akulah dia. Orang ini langsung jadi penginjil. Instan seketika itu juga. Tanpa usaha. Lalu saudara, Tuhan ubahkan hidupnya menjadi sesuatu yang indah. Saudara tahu, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara tahu, 5 suami, saudara ya, 5 husband, 5 suami, tambah 1 yang bukan suaminya. 6 laki-laki dalam hidupnya. Lalu perempuan ini dikasih Tuhan, laki-laki yang ke-7. Siapa? Yesus Kristus. Dialah mempelai yang sempurna untuk perempuan ini. 7 itu angka sempurna, saudara. Gak kebetulan. Bagi orang Ibrani, 7 itu adalah angka sempurna. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang 1 laki-laki bukan suaminya. Yang ke-7 mempelainya yang sejati. Hebrew word sempurna. Yesuslah mempelai laki-laki yang sejati buat dia. Tuhan mengubahkan hidup yang sedih. Hidup yang naas, saudara ya. Menjadi hidup yang indah. Buat kemuliaan dia. Betapa indahnya Tuhan. Apapun yang saudara alami hari ini, percayalah Tuhan punya tujuan dan saudara akan lihat bahwa itu akan membawa kemuliaan bagi namanya. Percayalah bahwa dia yang mengontrol hidupmu itu mengasihi saudara. Dia mencintai saudara. Kenapa kok perempuan ini sampai tersentuh hatinya, saudara? Why? Lalu dia kan kata-katanya dari kata-katanya saudara tahu. He told me everything that I ever did. Dia kasih tahu aku segala sesuatu yang aku pernah lakukan. Kenapa kok orang bilang seperti itu, saudara? Mungkinkah dia merasa dipahami, dia merasa dimengerti, dia merasa dikenal pada saat ketemu Yesus? Pada saat berjumpa dengan Yesus, mungkin gak dia merasa, oh ya, Tuhan ini begitu mengenal aku begitu dalam. Tidak ada pribadi yang mengenal kita lebih daripada Tuhan. Itulah yang akan saudara rasakan pada saat saudara mengalami perjumpaan dengan dia. Saudara merasa dikenal, saudara merasa dipahami, dimengerti. Lalu saudara yang paling penting saudara tahu saudara dikasihi. Mungkin dia belum jawab pertanyaan saudara, mungkin dia belum jawab doa saudara. Tapi feeling saudara tahu saudara dikasihi dengan kasih yang sempurna. Itu sudah cukup untuk merubahkan saudara. Amin saudara. Jadi saya harap saudara diberkati. Saya harap saudara nggak bosan karena khotbahnya cukup berat dan banyak fakta-fakta geografis yang saya kasih tahu di sini. Saya berharap harusnya kan kalau kita ke November kemarin kita pasti ke situ, saudara. Kalau kita kemarin berangkat November kita pasti ke situ. Karena sekarang nggak bisa berangkat lagi karena daerah ini daerah konflik. Berbahaya, saudara, untuk safety-nya. Tapi sebenarnya pingin sekali ke sana karena banyak cerita-cerita di situ yang penuh dengan arti yang sangat kaya. Terima kasih, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami telah melihat Engkau, kami telah melihat keindahan-Mu. Kami sudah melihat bagaimana perjumpaan dengan Engkau. Dengan kasih yang sempurna. Dengan Mesias Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami. Itu bisa merubahkan hidup perempuan Samaria ini. Begitu juga dengan kami Tuhan. Aku berdoa supaya setiap jemaat NCC yang hadir pada malam hari ini, baik yang tidak hadir pun, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Mengalami mengenal Engkau pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, karena perjumpaan dengan Engkau itu yang mengubahkan hidup kami. Perjumpaan itu yang akan membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang akan menguasai hati dan pikiran kami. Kami hanya ingin mengenal Engkau Tuhan, kami hanya ingin melihat Engkau. Tidak ada yang kami ingini lagi di bumi ini selain daripada Engkau. Tunjukkan lebih banyak dan lebih banyak lagi kepada jemaat NCC. Tentang betapa indahnya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.